Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Salman. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 60400120015. Saya di sini akan menjelaskan tentang penulisan tentang pengertian karya ilmiah dan komponen-komponen karya ilmiah serta sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah. Baiklah, kita mulai materinya. Baiklah, kita mulai dengan pengertian karya ilmiah, yang dimana kita tahu ada karya ilmiah dan ada karya non ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sedangkan karya non ilmiah yaitu karya yang tidak memenuhi persyaratan ilmiah. Adapun perbedaan antara karya ilmiah dan karya non ilmiah dapat didasarkan pada pertanggungjawaban keilmiahannya. Kemudian adapun komponen-komponen karya ilmiah terdiri dari masalah penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, kajian teori, objek penelitian, data dan variabel penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian, di mana kita mencakup tentang cara mencari masalah, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan masalah yang diteliti. Masalah itu dapat dipahami atau diartikan sebagai adanya keadaan, kejadian, atau peristiwa yang harus dipecahkan. Baiklah, sekarang tujuan penelitian. Suatu penelitian tentu mempunyai satu tujuan, supaya penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan masalahnya. Maka tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalahnya. Di sini perlu disinggung bahwa judul penelitian sebaiknya sejalan dengan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian agar mempermudah para pembaca untuk membacanya, atau memahaminya. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai jalan atau cara untuk memecahkan masalah. Sedangkan metode penelitian ini dapat dibagi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan bantuan analisis statistik. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan dari sebuah objek penelitian. Baiklah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu kajian teori. Kajian teori ini digunakan setelah masalah penelitian dirumuskan dan tujuan penelitian ditetapkan. Maka harus dilanjutkan dengan kajian teori yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian itu. Kajian teori dapat diambil dari berbagai sumber, dari buku, jurnal, atau karangan ilmiah yang ada. Baiklah, sekarang kita masuk yang kelima, yaitu objek penelitian, data, dan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, objek penelitiannya disebut populasi, tetapi tidak seluruh populasi yang diteliti, melainkan hanya sampel dari populasi itu. Namun hasil penelitian terhadap sampel itu kemudian digeneralisasikan sebagai hasil dari populasi itu. Sampel biasanya diambil
sekian persen dari populasi, tergantung dari besarnya populasi itu. Baiklah, kita masuk ke komponen yang keenam, yaitu hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitiannya berupa hasil perhitungan statistik terhadap variabel-variabel yang diteliti. Lalu, hasil perhitungan statistik ini dijadikan dasar untuk menguji hipotesis yang diajukan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hasil penelitiannya itu berupa penjelasan terhadap data-data yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian itu. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan ditarik saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah, yang dimana hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisannya harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Namun, secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah ini dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel dan grafik. Kemudian bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Adapun isi dari bagian penutup yaitu daftar kepustakaan, lampiran dan juga indeks. Ya, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fadli Wahab Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu syarat-syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas ini berhubungan dengan sikap penulis. Penulis harus bersikap objektif dalam mengungkapkan pendapatnya, sehingga tulisan tangan ini benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah pola pikir deduktif-induktif. Dalam mengungkapkan pendapat atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola pikir yang logis, yaitu dengan induktif dan deduktif. Untuk deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Misalnya, secara umum dikatakan bahwa semua dokter tulisannya jelek, dan ayah saya adalah seorang dokter, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayah saya tulisannya jelek. Kemudian yang kedua, induktif, menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Misalnya, manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, dan tumbuhan membutuhkan oksigen, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Yang ketiga adalah sistematik. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematis. Tata tulis yang sistematis ini diperlukan karena yang pertama dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, yang kedua dapat memperoleh penilaian atau pertanggungjawaban, yang ketiga mempercepat penyebaran luasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Yang selanjutnya adalah tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu dengan kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali atau hasil karya tulisan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang selanjutnya adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan.
Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi dari sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, dan nama penerbit. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Pada prinsipnya, semua karangan ilmiah merupakan hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya suatu karangan ilmiah tersebut. Dilihat dari bobot dan kedalaman analisisnya, dapat dibedakan menjadi beberapa karangan ilmiah. Yang pertama, karya tulis. Karya tulis merupakan karangan ilmiah yang biasa diberikan kepada siswa-siswi sekolah menengah mengenai salah satu aspek suatu mata pelajarannya. Di dalamnya berisi komponen masalah, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar atau simposium. Format susunannya tidak perlu formal seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Komponennya biasanya berisi tujuan penulisan, masalah penulisan, serta hasil atau kesimpulan. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat orang lain yang ditulis. Skripsi sebagai syarat tugas akhir mahasiswa pendidikan strata 1 atau S1. Masalah yang diajukan berkenan dengan salah satu aspek yang menjadi bidang keilmuan yang ditekuninya. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh fakta-fakta yang empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, maupun penelitian yang tidak langsung atau studi kepustakaan. Jumlah halaman skripsi biasanya minimal 60 halaman. Yang keempat, tesis. Tesis merupakan karangan ilmiah sebagai syarat tugas akhir dalam pendidikan strata 2 atau S2 yang berisi pedalaman dari salah satu aspek atau segi program studi yang diikuti, berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Jumlah halaman tesis biasanya minimal 80 halaman. Yang kelima, disertasi. Disertasi merupakan syarat tugas akhir strata 3 atau S3. Merupakan suatu karangan ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang akurat dengan analisis terperinci. Disertasi berisi tinjauan filosofis terhadap satu aspek atau segi dari bidang ilmu yang diteliti. Di Inggris atau di negara lain, mereka yang lulus dalam S3 atau strata 3 diberi gelar PhD atau philosophy degree, yang artinya telah mencapai derajat filosof. Di Indonesia diberi gelar doktor. Jumlah halaman disertasi minimal 250 halaman. Yang keenam, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan laporan yang dibuat setelah melakukan penelitian. Laporan berisi komponen masalah, metode penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, dan hasil yang dicapai. F. Bagian inti karangan pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa bagian. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat alasan penulis dalam mengambil judul dan manfaat yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut. Alasan-alasannya dituangkan dalam paragraf yang dimulai dari hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Yang kedua, rumusan masalah.
Permasalahan yang timbul dirumuskan dalam kalimat-kalimat pertanyaan dan kemudian akan dibahas dalam bagian pembahasan. Yang ketiga, tujuan. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan yang jelas. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup menjelaskan pembatasan masalah yang akan dibahas. Yang kelima, landasan teori. Landasan teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan, berguna untuk memberikan gambaran penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Yang keenam, hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan atau perkiraan-perkiraan awal yang akan dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang akurat. Yang ketujuh, sumber data atau kajian pustaka. Sumber data atau kajian pustaka digunakan penulis untuk mendukung keakuratan karya yang dibuatnya. Yang kedelapan, metode dan teknik. 1. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara, seminar, dan diskusi. Yang kedua, teknik penelitian. Teknik penelitian dapat dilakukan dengan teknik wawancara, angket, daftar kuesioner, dan observasi, disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, sistematika penulisan. Sistematika penulisan, suatu tulisan mengenai isi pokok secara garis besar dari bab 1 sampai bab terakhir, atau kesimpulan dari suatu karangan ilmiah. Yang kedua, bab pembahasan. Di bagian ini merupakan bagian pokok dari sebuah karangan ilmiah, yaitu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan sistematis dalam bab ini. Yang ketiga, bab kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang dikemukakan. Sedangkan saran adalah saran yang ditulis penulis tentang suatu metode penelitian atau beberapa saran yang ada hubungannya dengan hambatan yang dialami selama melakukan penelitian, agar kedepannya bisa dilakukan lebih baik lagi. Yang keempat, bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Berkaitan erat dengan proses pengambilan data untuk penulisan karya ilmiah. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data. Yang pertama, harus mencantumkan sumber aslinya. Hal ini sangat penting karena jika tidak mencantumkan sumber aslinya, maka dapat dikategorikan sebagai plagiat atau penciplakan. Yang kedua, data yang diambil harus sesuai dengan fakta, tidak boleh diubah atau direkayasa. Yang ketiga, pengambilan data hendaknya diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.